Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi muhkami tanzilih wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa qala ta'ala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man intaqala liyata'allama 'ilma ghufira lahu qabla an yahtuwa. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluh. Segenap pengurus DKM Mushola Al-Muhajirin yang saya hormati, para sepuh, para satir, dan juga para jamaah Mushola Al-Muhajirin, mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam ridha dan lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan juga salam semoga tetap terlimpah curahkan paduka alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat dan jalan salam tersebut juga terlimpah curahkan kepada keluarga beliau, pada para sahabatnya, para tabi'in, dan pada akhirnya kepada kita semua selaku umatnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kajian kita, seperti biasa untuk menambah keberkahan dari kitab yang kita kaji, kita bacakan terlebih dahulu suratul Fatihah yang kita khususkan untuk para orang tua kita yang telah mendahului kita, dan juga para ulama, wabil khusus sahibul kitab atau musannif atau muallif, yaitu Syekh Abu Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa Syekh Abdul Somad Al-Palembani rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah tempatkan mereka semua di sisi Allah yang mulia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa jami'al malaikatil muqarrabin khususat Ghafarallahu lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi adabil sa'il shalawat atau faslun fi adabil isti'dad li sa'il shalawat. Kita masih di pasal pembahasan tentang pasal di antara adab-adab mensediakan segala salat atau mensediakan segala waktu salat. Adapun pembahasan kita kalau tidak salah kita sudah sampai dengan amaliyah bainal maghrib wal isya, yaitu amaliyah yang dianjurkan, diamalkan, dikerjakan antara maghrib sampai dengan isya. Jadi jamaah rahimakumullah, memang kita ini tidak akan sanggup, tidak akan bisa untuk melaksanakan seluruh amalan-amalan sunnah yang dicontohkan oleh Nabi, yang dijelaskan oleh para ulama. Tapi paling tidak kita terus berusaha, sedikit banyaknya kalau kita sudah tahu tentang amalan-amalan sunnah yang baik sekali dikerjakan pada setiap saat mengiringi waktu sholat yang 5 waktu, maka itu lebih utama. Setidaknya jamaah rahimakumullah, karena kita tahu, kita sadar bahwa sekali lagi kita ini tidak akan pernah mampu mengikuti seluruh rangkaian sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Tapi sekali lagi, apa yang kita tahu, apa yang kita bisa, kita kerjakan. Misalkan jamaah rahimakumullah, terkadang ada orang dalam pelaksanaan sunnah itu unggul di bidang A, tapi lemah di bidang B. Contoh, kadang-kadang kita ini, mohon maaf, ada orang yang puasa Senin Kamisnya rajin, tapi kadang-kadang tahajudnya lemah. Atau sebaliknya, ada orang yang tahajudnya rajin tapi puasa Senin Kamisnya lemah. Atau ada yang kedua-duanya, ya tahajud lemah puasa juga lemah, ya. Tapi kita punya unggulan yang lain, karena sunnah itu banyak. Contoh misalkan kita ini dalam sehari-hari, misalkan sholat yang 5 waktu itu kita istiqomah melaksanakan sholat sunnah qobliyah ba'diyah, itu pun jadi satu keutamaan, kelebihan. Jadi jangan sampai udah yang ini lemah semuanya jadinya. Saya khawatir nanti ujung-ujungnya lemah sahwat nanti ya. Mohon maaf ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada satu atau beberapa amalan sunnah yang kita bisa kumpulkan, yang bisa kita andalkan, bahkan kita bisa istiqomahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai yang rendah, yang mudah-mudah saja dulu. Mohon maaf jamaah rahimakumullah, bagi kita yang mulai ini, yang kita dalam sholat, betul kalau sholat itu semua kewajiban. Jadi kalau sholat fardunya nggak usah kita omongin lagi, tapi tambahannya itu loh. Misalkan mohon maaf, kalau kita sholat biasa pakai peci, istiqomahkan pakai peci. Kalau kita pakai baju koko, istiqomahkan pakai baju koko. Atau kita biasa pakai sorban, istiqomahkan pakai sorban. Insya Allah itu pun menjadi salah satu amalan yang menjadi istiqomah dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai nggak ada satupun amalan-amalan sunnah yang istiqomah kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah itu jamaah-jamaah rahimakumullah. Ya, jadi ketika kita lemah di satu sisi, tapi di sisi yang lain kita baik. Ya minimal berusahalah
Gitu. Kalau kita misalkan contoh dalam pelaksanaan salat-salat sunnah, salat tahajud jarang, salat duha jarang-jarang, atau yang lain-lainnya, paling tidak salat rawatib, ya salat sunnah yang mengiringi salat fardu kita rutinkan, maka insya Allah itu pun akan menjadi amalan tambahan yang menjadikan katakanlah andalan, unggulan bagi kita semua. Syukur-syukur setelah itu kita bisa lebih meningkat lagi, ada lagi amalan-amalan yang lain bisa kita kerjakan. Jadi sedikit amalan sunnah yang kita tahu, kita amalkan, kita istiqomahkan, maka itu termasuk amalan yang utama kata Nabi. Karena Nabi mengatakan tadi ketika ditanya amalan yang utama itu adalah diantaranya amalan yang wa in qala adwamuha, amalan yang dikerjakan sedikit tapi dawam. Dawam itu artinya istiqomah lah, terus menerus. Nah, oleh karena itu jamaah rahimakumullah, kita sudah bahas dulu dalam sholat kita ini, mohon maaf walaupun sama jumlah rakaat kita kerjakan, sama bacaan yang dikerjakan dalam sholat, sama pula gerakan yang dibaca dalam sholat, tapi tidak menutup kemungkinan pahala kita berbeda-beda, tergantung seberapa banyak kita mampu mengamalkan amalan-amalan sunnah yang mengiringi atau menyunah atau menyempurnakan sholat fardu tersebut. Ya, kan sudah dibahas jamaah rahimakumullah, kalau kita sholat ya pakai siwak dengan sholat gak pakai siwak perbandingannya 70 kali. Belum lagi kalau pakai sorban, belum lagi pakai yang lain-lainnya jamaah rahimakumullah. Belum lagi kita ngamalkan ya salat-salat sunnah qobliyah dan sebagainya. Itu semua akan menjadi nilai tambah bagi kita semua, sehingga kita insyaallah tidak hanya termasuk golongan orang-orang yang salimun, tapi juga tergolong orang-orang yang rabihun. Kita tidak hanya tergolong orang-orang yang selamat, tapi juga kita tergolong orang-orang yang beruntung. Karena sekali lagi setiap syariat agama yang kita kerjakan itu akan ya memberikan haknya bagi yang mengerjakannya. Sebagaimana kita dulu pernah bahas jamaah rahimakumullah, bahwa 3 golongan orang akan mendapatkan hak dari agamanya. Ada yang disebut salimun, ada yang disebut rabihun, bahkan ada yang disebut dengan khasirun. Salimun, orang yang selamat, orang yang sejahtera. Cirinya bagaimana? Dia mengerjakan ibadah kepada Allah, tapi baru sebatas ibadah-ibadah yang wajib saja, maka dia tergolong orang-orang yang salimun. Tapi di atas itu ada golongan orang-orang yang rabihun, itu orang-orang yang beruntung. Siapa mereka? Bagaimana karakternya? Mereka itu selalu berusaha, ya, di samping mengerjakan ibadah yang wajib, dia berusaha semampunya untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah. Maka itulah orang yang karakternya rabihun, orang-orang yang beruntung. Jadi orang yang karakternya beruntung, dia tidak hanya puas dengan melaksanakan ibadah yang wajib saja, tapi dia akan berusaha sebisa mungkin yaitu mengamalkan ibadah-ibadah yang sunnah. Karena fungsi ibadah sunnah itu selain menjadikan nilai tambah, juga adalah untuk menyempurnakan ibadah yang wajib, termasuk qobliyah, ba'diyah, dan salat-salat sunnah yang lainnya. Jamaah rahimakumullah, selain fungsinya kita dapat pahala tambahan, juga sebagai penyempurna daripada ibadah-ibadah yang wajib kita. Nah, jamaah rahimakumullah, adapun pembahasan amalan bainal maghrib wa isya ini, kita sampai dengan waktu itu salat awabin, kemudian juga i'tikaf di dalam masjid atau mushola, sampai dengan bainal maghrib sampai dengan isya, yang dimana jamaah rahimakumullah Nabi mengatakan man i'tikafa nafsahu fi ma bainal maghribi wal isya
fi masjidin jama'atin lam yatakallam illa bi salatin aw bi qira'atin kana haqqan 'ala Allahi ay yubniya lahu qasraini fil jannati masiratu kulli qasrin minha mi'atun 'amin wa yaghrisa lahu bainahuma ghirasan law tafahu ahlud dunya law si'ahum. Jadi intinya jamaah rahimakumullah ya, kalau kita memang punya waktu luang, biasakan ya kita banyak beriktikaf di dalam masjid. Makanya jamaah rahimakumullah, mohon maaf bukan berarti kita memuji orang-orang khuruj, orang jamaah-jamaah khuruj, bukan berarti saya mengagungkan atau membesarkan mereka, tapi mereka itu luar biasa. Maka tujuan mereka i'tikaf itu diantaranya ya memang agar mereka itu hidupnya itu lebih banyak berdiam diri di masjid daripada di tempat-tempat yang lain. Memang kalau kayak kita ini sulit Pak, belum lagi alasannya kerja, udah kerja ketika di rumah alasannya capek dan seterusnya. Jadi jamaah rahimakumullah, yang mungkin di zaman sekarang ini kalau kita tidak mau totalitas terhadap syariat agama, kita akan terus dibelenggu oleh yang namanya kesibukan duniawi. Tapi paling tidak nih bagi kita, walaupun kita tidak bisa seperti saudara-saudara kita dari jamaah khuruj, jamaah tabligh, paling tidak ya sekali-kali lah, minimal setiap hari Ahad, malam Ahad kita ini ta'lim jamaah rahimakumullah di sini, sambil kita dengerin, sambil kita niatkan thalabul ilmi, kita salat maghrib, niatkan Pak, nawaitu an a'takifa sunnatan lillahi ta'ala, aku niat beriktikaf di dalam masjid ya. I'tikaf di dalam masjid ya, kalau di luar masjid nggak masuk berarti tuh. Kalau i'tikaf di luar masjid nggak masuk, kalau di dalam masjid itu masuk, bisa kategori ya i'tikaf ya. Karena i'tikaf kita sudah bahas dulu, ada sunnah, ada manzum. Kalau yang sunnah itu jelas i'tikaf di dalam masjid jami yang di dalamnya dilaksanakan sholat Jumat. Seperti dan juga waktunya itu yaitu di bulan Ramadan, paling tidak min ashril awakhir fi syahri Ramadan, yaitu di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Itu i'tikaf yang sunnah. Artinya sunnah di sini adalah memang dicontohkan, dikerjakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di luar itu ada namanya i'tikaf manzub. Artinya i'tikaf yang baik dikerjakan walaupun Nabi tidak mencontohkan. Ketika duduk kita ya, daripada kita nungguin isya di rumah, paling-paling ujung-ujungnya nonton TV misalkan, ya lebih baik kita di musola atau di masjid sampai menanti waktu isya. Ini kadang-kadang mohon maaf ya, saya sendiri pun begitu. Apalagi kalau pulang maghrib, masya Allah, mau i'tikaf susah banget ya Allah. Tapi mudah-mudahan dengan kita ta'lim setiap malam Ahad, walaupun kita tidak bisa i'tikaf tiap hari, setidaknya seminggu sekali kita niatkan duduk di sini sambil kita thalabul ilmi, kita niatkan i'tikaf di dalam masjid. Apalagi tadi kata Nabi, man i'tikafa nafsahu fi ma bainal maghrib wal isya fi masjidin jama'atin. Cuma memang di sini ada kalimat lam yatakallam, sebelum dia bertutur kata, kecuali ta'lim ya, kecuali bertutur ta'lim, sebelum dia ngobrol dan lain sebagainya. Maka salat ba'diyahnya, salat awwabinnya, termasuk i'tikafnya dapat tambahan nilai keutamaan. Ya, sudah kita bahas dulu. Nah, itu sampai situ kalau tidak salah pembahasan kita. Maka kata Nabi, nanti kita akan diberikan, akan dibangunkan ya gedung di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang luarnya luar biasa. Maka itu jamaah rahimakumullah ya, senanglah kita, betahlah kita ketika kita berada di dalam masjid. Karena juga orang yang senang duduk di dalam masjid ibarat
pepatah yang dikatakan oleh Imam Ghazali, masalul mu'minina fil masjidi kassamaki fil ma'i. Perumpamaan orang-orang yang mukmin di dalam masjid itu seperti ikan di dalam air. Lihat Pak, ikan itu di dalam air pasti betah Pak. Di mana ada air pasti betah ikan itu. Ya, makanya orang mukmin dimanapun dia berada, kalau ada, mohon maaf, kalau ada tempat ibadah, musola, masjid, dia akan betah. Ya, dan bahkan juga jadi barometer ketika kita misalkan contoh nyari rumah. Itu juga Pak, selain kita lihat lingkungannya seperti apa, banjir atau tidak, kita lihat juga Pak, itu rumahnya dekat nggak ke musola, dekat nggak ke masjid. Itu karakter Pak, karakter orang-orang yang beriman, karena jiwanya itu sudah melekat dengan masjid. Maka itulah termasuk insya Allah orang-orang yang dikatakan dalam hadis termasuk rajulun qalbuhu fil masajid, yang hatinya sudah terikat dengan masjid, musola, ya, itu termasuk mereka di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan perlindungan pada hari kiamat, di mana kebanyakan orang terbakar karena panasnya terik matahari yang berjarak hanya 7 jengkal dari ubun-ubun kepalanya. Tapi mereka 7 golongan tersebut diantaranya adalah rajulun qalbuhu fil masajid, yang orang-orang yang hatinya terikat dengan masjid, maka mereka selain mencerminkan orang beriman, juga mereka akan mendapatkan naungan pada hari kiamat nanti. Insyaallah, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebaliknya, wal munafiqina fil masjidi katwairi fil qafasi. Ini kita sudah sering bahas, Allah. Perumpamaan orang-orang munafik di dalam masjid itu seperti burung dalam sangkar. Walaupun sangkar itu terbuat dari emas, tetap aja Pak, mau gedongnya masjidnya seperti apa Pak, mau mewahnya seperti apa. Sekarang kita lihat Pak, fenomena sekarang orang banyak berlomba-lomba bangun masjid. Bahkan seolah-olah ya bangun masjid itu luar biasa, mewah-mewah Pak. Ya, tapi kalau hatinya tidak terikat dengan masjid Pak, percuma tetap. Bahkan masjid itu juga nanti akan bisa melaknat orang-orang tersebut. Bahkan kita khawatir juga Pak. Di satu sisi kita senang, kita bahagia, kita bangga banyaknya berdiri bangunan-bangunan masjid dan musola. Tapi di satu sisi kita khawatir juga Pak. Khawatir kenapa? Karena kata Nabi, di antara tanda-tanda akhir zaman, di antara tanda-tanda kiamat itu kan ya, orang itu banyak berlomba-lomba bangun masjid Pak, sehingga hampir ya di setiap sudut itu banyaklah masjid, tapi yang memakmurkan sedikit. Nah itu jamaah rahimakumullah. Maka itu mudah-mudahan sekali lagi Allah mengaitkan hati kita dengan rumahnya, dengan tempat ibadah, yaitu dengan musola maupun masjid. Kita rawat, kita jaga masjid, musola ini tidak hanya sekedar untuk sholat berjamaah semata-mata, itu yang memang yang paling utama, tapi juga kita berusaha bagaimana diri kita ini merasa diri kita itu apa ya, merasa bagian daripada masjid, bagian daripada musola itu sendiri. Nah oleh karena itu jamaah rahimakumullah, inilah makanya di antara syariat ya yang dianjurkan amalan sehari-hari itu diantaranya adalah bagaimana kita bisa meluangkan waktu kita ya, walaupun tidak tiap hari, paling tidak seminggu sekali kita bisa duduk tenang di dalam masjid, di dalam musola, sambil melaksanakan aktivitas positif, sambil kita niat beriktikaf. Ya, maka insya Allah nanti akan dibangunkan bangunan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lalu kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian apabila datang waktu isya, lalu kita kemudian bersiap untuk melaksanakan isya, bahkan kita sudah punya wudhu sebelum azan berkumandang isya. Lalu setelah itu ada amalan yang dianjurkan, yaitu salat sunnah.
Bahkan salat sunnahnya ini jamaah rahimakumullah, bagi yang terbiasa atau bagi yang memungkinkan ada dua salat sunnah yang dilakukan setelah azan isya, yaitu yang pertama adalah salat sunnah yang disatakan aqibal adzan. Salat sunnah aqibal adzan. Yang keduanya baru salat sunnah qabliyah isya. Tapi kan kalau kita kan rata-rata kalau habis azan pengennya buru-buru qomat kan gitu ya. Kalau di Mekah Haram masjid itu kan agak lama spare waktunya. Ya ini pun jamaah rahimakumullah tidak harus memaksakan kita mengerjakannya. Minimal kita tahu dulu dah. Ya, paling tidak nanti kalau kita nanti suatu saat mudah-mudahan dimudahkan bisa berangkat ke tanah suci, bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, jamaah rahimakumullah. Di sana kita pasti ketika akan setelah azan itu punya jarak waktu yang lumayan lama, Pak. Setiap 5 waktu lumayan lama. Daripada nanti kita di sono bengong, ya. Yang penting kalau zikir, kalau pikirannya kemana-mana, paling tidak kan, oh iya, dulu waktu ngaji ya, kita ini ada sholat-sholat yang mengiringi sholat fardu itu, misalkan nih, kok lama banget ya. Itu pernah saya, Pak Dawarimakumullah, antara azan isya dengan qomatnya aja itu, kalau kita sholat itu bisa sampai 12 sampai 14 rakaat, Pak. Kalau kita isi itu, Pak. Nah makanya kebanyakan orang yang baru datang itu kan mereka duduk cuma 2 rakaat, cuma duduk 2 rakaat, ya kesananya paling zikir. Padahal jamaah rahimakumullah, ya zikir itu bagian juga suatu hal yang baik. Tapi jamaah rahimakumullah, andai kata kita tahu, ya kita bisa mengisi waktu tersebut, paling tidak setelah mendengar azan kita kerjakan salat sunnah aqibal adzan. Ya, baru salat sunnah qabliyah. Atau bahkan mungkin kalau kita datang sebelum waktu isya misalkan, contohnya ya kita bisa salat sunnah tahiyatul masjid, bahkan sebelumnya kita bisa salat sunnah syukur wudu, kemudian ketika azan berkumandang kita salat as-sunnah aqibatul azan. Ya, ini sebagian ulama mengatakan aqibal azan ini sebenarnya adalah bagian daripada salat sunnah mutlak. Ya, salat sunnah mutlak ya yang mengiringi salat sunnah qabliyah isya. Lalu setelah itu kita kerjakan salat sunnah qabliyah isya. Yang niatnya kalau kita biasa pakai talafuz bin niat usolli raka'ataini aqibal adzani sunnatan lillahi ta'ala. Ini khusus Pak ya. Ini kita praktekkan kalau misalkan kok kita habis salat sunnah qabliyah, boleh qabliyah dulu kita ya, baru aqibal adzan boleh. Kok sudah qabliyah kok ini jarak ke qomatnya lama, bisa kita kerjakan ya salat tambahan ya, salat sunnah atau salat sunnah mutlak paling tidak. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, setelah itu kita juga dianjurkan untuk memperbanyak salawat atau puji-pujian di mana selesai kita mendengarkan azan. Tapi mohon maaf jamaah rahimakumullah, termasuk memang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah dan kitab-kitab salaf yang lainnya bahwa di antara zikir yang utama kita baca antara azan dan iqamah adalah dengan memperbanyak membaca sholawat. Akan tetapi jamaah rahimakumullah, kita memang melihat menyaksikan bagaimana sekarang ini anak-anak luar biasa semangatnya untuk sholawatan. Tapi mohon maaf, di sini juga harus dipahami bahwa yang dimaksud dengan membaca sholawat itu ketika antara azan dan iqamah itu sekira-kiranya tidak mengganggu atau tidak sampai meninggalkan kita melaksanakan salat sunnah qabliyah. Sementara mohon maaf, anak-anak bagus suruh sholawatan Pak, tapi ketika azan berkumandang ya boleh dia bersolawatan, ya memang afdol ya, karena memang dikatakan di sini termasuk amalan bacaan yang utama kita baca ya antara azan dan iqamah adalah memperbanyak sholawat.
apapun bentuk sholawatnya. Tapi bukan berarti harus meninggalkan qobliyah, apalagi mengganggu orang yang sholat sunnah. Nah ini jamaah rahimakumullah. Makanya anak-anak kalau bisa, kalau memang biasa sholawatan, biarkan sebelum azan. Kalau mau sesudah azan boleh, tapi jangan sampai mengganggu orang yang sedang sholat. Jangankan sholawat jamaah rahimakumullah, ketika kita baca Quran, ya, dengan suara zahar, kemudian di samping kita ada yang sedang sholat, maka usahakan pelankan itu baca Quran, ya jamaah rahimakumullah. Nah oleh karena itu jamaah rahimakumullah, di sini pun dikatakan biasakan antara azan dan iqamah kita isi dengan memperbanyak sholawat, atau juga dengan memperbanyak sholat, atau juga dengan memperbanyak berdoa, karena termasuk saatun ijabah, termasuk salah satu waktu ijabah di dalam berdoa adalah bainal adzan wal iqamah, itu antara azan dan iqamah. Nah itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah itu kita biasa mengerjakan salat isya berjamaah, dan upayakan agar salat isya itu dilakukan berjamaah, walaupun sekurang-kurangnya di rumah dengan istri. Tapi usahakan laki-laki di masjid atau di mushola, karena kita sudah bahas dulu, ya, man sholal isya fi jama'atin, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia itu mengerjakan sholat setengah malam. Jadi sholat isya, ya, dan sholat subuh. Dan apalagi kalau sholat subuh, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka sekurang-kurangnya berjamaah di sini adalah afdal di masjid, di mushola, ya, atau paling tidak sekurang-kurangnya di rumah dengan istri, dengan anak, sekali-kali untuk membimbing mereka, ya. Tapi jangan dijadikan alasan tiap hari, Ustaz saya walaupun nggak ke mushola di rumah berjamaah. Beda ya, itu mah beda lagi. Ya, kalau sekali-kali bolehlah mendidik, sekali-kali istri lagi malas, sekali-kali kita bimbing sholatnya, atau anak kita bimbing sholatnya biar berjamaah sekali-kali. Tapi jangan dijadikan rutinitas, ya. Jadi kadang-kadang ada seorang yang mohon ya ngeyel gitu ya. Ada olah berjamaah itu sudah tidak diragukan lagi, Pak. Amalan utama yang dicintai Allah, dicintai Rasulullah, itu diantaranya adalah salat berjamaah, ya. Tapi kadang-kadang mohon maaf, banyak orang yang dengan dalil berjamaah itu, ya, dikiranya di rumah dengan anak istrinya, sementara di musola masih banyak yang kosong. Nah ini salah memahami jamaah rahimakumullah. Di rumah boleh sekali-kali kita berjamaah di rumah, tapi jangan jadi kebiasaan. Nah kemudian setelah kita salat isya berjamaah, dilanjutkan dengan zikir seperti biasa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga kita kerjakan salat sunnah ba'diyah isya, yang sama kita tahu ba'diyah isya itu yang 2 rakaat adalah hukumnya muakkad, salat sunnah yang ditekankan, ya. Salat sunnah yang ditekankan, salat sunnah rawatib yang ditekankan, yang muakkad dari jumlah 22 rakaat, yang 10-nya muakkad, 12-nya ghairu muakkad. Dan di antara yang 10 muakkad itu adalah ba'diyah isya. Bahkan di sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dikatakan man shalla qabla zuhri arba'an kana kaman tahajjada min lailatin, wa man shalahunna ba'dal isya kana kamitslihinna min lailatul qadr. Subhanallah. Barang siapa yang salat sebelum zuhur 4 rakaat, maka dia seperti salat tahajud pada setiap malam. Ya, pada tiap malam, ya, atau tahajud min lailatin, di bagian malam, sebagian malam.
Wa man shallahunna, dan barang siapa dan salat keduanya, ya, terutama ba'dal isya, kana kamitslihinna min lailatul qadar, maka seolah-olah dia mengerjakan salat malam di malam Lailatul Qadar. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin ini sebagian orang ada yang menilai hadisnya dhaif, tapi untuk motivasi, ya, untuk motivasi kita semua agar kita mengerjakan salat sunnah ba'da isya ini tidak jadi masalah. Yang pasti salat sunnah ba'da isya tidak ada yang menyelisihi ulama manapun, semua sepakat salat sunnah ba'da isya itu adalah salat sunnah yang muakkad. Cuma di sini memang keterangannya gitu, Pak. Jadi kalau barang siapa yang salat qobliyah zuhur 4 rakaat, kita sudah bahas itu dulu tuh, keutamaan yang qobliyah zuhur 4 rakaat. Ini disambung hadisnya dengan, ya, wa man shallahunna ba'dal isya, dan barang siapa yang salat isya setelah isya, ya, itu kana kamitslihinna, juga di sini dikerjakan sebagaimana salat zuhur, bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Hanya yang 2 rakaatnya ba'diyah, yang 2 rakaatnya lagi adalah salat sunnah mutlak. Maka kamitslihinna min lailatul qadar, maka seperti mengerjakan salat di malam Lailatul Qadar. Kalau salat jelas, kalau salat di malam Lailatul Qadar itu yaitu malam yang utama, lebih baik khairum minad dunya khairum alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi di sini ingat, seperti, bahasanya kalimatnya seperti, berarti kalau seperti itu enggak mesti enggak sama, cuma mirip-mirip lah gitu maksudnya. Tetap lebih afdal salat yang dikerjakan di malam Lailatul Qadar. Tapi di sini ada kamislihi, ya, disebut kamislihi, seperti, hampirlah, katakan hampir mirip, menyamai daripada salat di sebagian malam Lailatul Qadar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menambahkan dalam hadis yang lain, man shalla arba'a raka'atin ba'dal isya al-akhirati Qur'an fir rak'ataini al-akhiratain tabarakalladzi biyadihil mulk wa alif lam mim tatrilil sajadah katabalahu ka'arba'i raka'atin min lailatul qadar. Barang siapa yang salat 4 rakaat setelah salat isya yang akhir, jadi salat isya yang akhir, maka termasuk jamaah rahimakumullah, ada keterangan memang wa yunzabu ta'khir salatil isya, boleh mengakhirkan salat isya. Ya, kalau misalkan mohon maaf kita lagi taklim begini nih, boleh enggak langsung orang-orang azan kita lanjut, enggak apa-apa sebenarnya, ya. Apalagi kalau di pondok-pondok pesantren, ya, itu rata-rata anak-anak santri itu sholat isya rata-rata jam 9, jam 10, Pak. Mereka itu setelah itu, ya, kadang-kadang juga bisa langsung qiyamul lail, ya, sholat qiyamul lail, dan seterusnya. Nah, maka dikatakan di sini, barang siapa yang sholat, ya, 4 rakaat setelah isya di bagian akhir, ya, katakan di sini sholat isyanya, ya, bolehlah di awal pun nggak jadi masalah. Kemudian qara'a fi rak'ataini, kemudian dia membaca, ya, membaca di dalam 2 rakaat itu, yang pertama itu membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad, dan membaca ia di dalam 2 rakaat yang kedua membaca surah tabarakalladzi biyadil mulk atau surat al-mulk dan surat alif lam mim sajdah, maka disuratkan baginya seperti salat 4 rakaat daripada malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Jadi jamaah rahimakumullah, cuma ini tadi kita salat 4 rakaat, kemudian dia 2 rakaat pertama kita biasa baca qul ya sama qulhu, kemudian 2 rakaat berikutnya kita baca tuh, rakaat pertamanya baca surah Tabarok, agak panjang sih gitu ya, surat Tabarok, ya, kalau nggak hafal ya boleh bacalah,
Ya sekali-kali kita kalau bisa mah nggak apa-apa lah. Barangkali mungkin nanti DKM, saya pernah lihat di Masjid Raya Rengas Dengklok itu Pak, kalau Ramadan salat tarawih itu 1 bulan khatam Quran. Ya, bukan berarti tahfiz, bukan, tapi jadi di depannya ada semacam Al-Quran gede, ada alatnya tersendiri lah. Ya, tapi jangan panjang-panjang juga. Pokoknya bacanya nggak hanya dari dari Al-Qumut sampai An-Nas saja. Jadi dibaca terus 1 bulan khatam. 1 bulan khatam gitu ya. Mungkin nantilah jangka panjang lah gitu, jamaah rahimakumullah. Atau kita di rumah dulu praktekan, boleh Pak. Ya, boleh kita baca. Ya, kalau kita pengen ngapal sampai boleh juga, terutama dalam salat-salat sunnah. Kita boleh salat misalkan, aduh pengen baca ini nih, keutamaannya nih pada Isya ini 2 rakaat berikut yang ketiga keempatnya ini baca surah Tabarok, baca surah Alif Lam Mim Sajdah. Kita nggak hafal, boleh Pak, kita baca ya. Atau misalkan ditempatkan di di meja atau seperti apalah, lekar yang tinggi, boleh juga kita baca gitu. Cuma jangan dipasangin kipas Pak. nanti kalau lagi baca terbang gitu, lah hilang gitu. Akhirnya balik lagi ke Huwallahu Ahad itu. Itu pernah kejadian itu soalnya Pak. Pernah kejadian ya. Dulu kita coba begitu Pak, ya, kipas nyala Pak, itu kan terbang begitu. Waduh nggak apa, blank Pak langsung. Akhirnya balik lagi ke Huwallahu Ahad Pak gitu. Itu kalau bisa jangan pasang kipas kalau gitu. Nah itu jamaah rahimakumullah. Jadi itu diantaranya setelah Isya kita tidak hanya mengerjakan ba'diyah Isya, tapi tambahin 2 rakaat. Bahkan bila perlu nggak apa-apa Pak, karena sholat sunnah ya itu sangat banyak sekali. Ya, bahkan sebenarnya jamaah rahimakumullah, kalau kita dulu lihat dalam sejarah Isra Mi'raj, itu kan awalnya Nabi juga diperintahkan sholat itu tidak 5 waktu, tapi 50 waktu. Kita nggak tahu tuh 50 waktu itu berapa rakaat. Yang kita tahu sekarang 5 waktu itu 17 rakaat. Kita nggak tahu. Yang jelas Al-Quran mengatakan ya kita memperbanyak sholat. Sholat di sini bahkan kalau kita punya banyak hajat, kita punya hajat dan sebagainya, wasta'inu bis sabri was sholat. Mintalah kepadaku, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi kalau bisa nggak apa-apa, bah kita sholat apa nih? Udah sholat aja. Usolli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala. Itu kategori sholat sunnah mutlak. Hanya saja kalau sholat sunnah mutlak itu tidak bisa dikerjakan di waktu setelah subuh, setelah asar. Itu karena termasuk waktu-waktu yang dimakruhkan. Setelah subuh, setelah asar itu tidak boleh atau tidak dianjurkan sholat sunnah mutlak, kecuali sholat-sholat yang memang ada sebabnya, seperti sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah syukur wudu, ada sholat jenazah dan lain sebagainya. Itu boleh dikerjakan walaupun setelah subuh maupun setelah asar, karena ada faktor penyebabnya. Tapi kalau tidak ada faktor penyebabnya ya maka makruh. Maka jamaah rahimakumullah, termasuk pernah juga kita kadang kalau kita lagi dinas di rumah sakit, itu kalau ada bangunan baru atau kadang-kadang setiap 2 bulan 3 bulan lah minimal, bahkan 6 bulan sekali, itu tiap ruangan-ruangan yang steril sudah dikosongkan sama pasien, steril sama pakai ultraviolet. Biasanya kita bersihkan, kita ruqyah tuh, ruqyah ruangan, ruqyah tempat kalau di rumah sakit. Itu kalau kita ngerjainnya ba'da asar, maka kita nggak sholat dulu. Tapi kalau kita ngerjainnya sebelum asar atau sesudah yang lainnya, maka sholat dulu gitu jamaah rahimakumullah. Maka termasuk di rumah boleh kita dianjurkan untuk ruqyah ruangan, ruqyah tempat, ruqyah rumah. Barangkali rumah kita ini sulit sekali mendatangkan kebahagiaan, kadang di rumah itu merasa sumpek ya, emang udah mah luasnya ya beginilah perumahan gitu ya, tipenya tipe 1 langkah, ditambah lagi hatinya sumpek, tambah sumpek banget Pak. Jadi nggak betah di rumah, pengen itu mental mulu Pak gitu ya. Tapi kalau hatinya luas,
walaupun rumah sempit Pak, insya Allah terasa di istana Pak. Tapi kalau sebaliknya, walaupun rumahnya gedong tapi hatinya sempit, ya sama juga Pak, dia tidak akan betah. Nah oleh karena itu jamaah rahimakumullah, mungkin itu termasuk diantaranya ruqyah. Dan kata Nabi, ruqyah rumah, ruqyah tempat, itu cukup kita bacakan surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan terakhir. Saya kalau ruqyah ruangan, ruqyah tempat, ruqyah ruangan pasien itu pakai surah Al-Baqarah Pak, ayat 1 sampai, cuma memang kalau sendiri 2 jam 3 jam Pak, ya kalau berdua boleh lah itu. Nah itu jamaah rahimakumullah, cukup. Mudah-mudahan nanti insyaallah kita akan lanjutkan. Berarti amaliyah ini setelah ini sedikit lagi Pak, sampai amaliyah kan habis isya salat 4 rakaat isya, terus nanti ada amalan sebelum tidur. Setelah itu baru nanti kita ke pasal yang lainnya, yaitu dengan tentang fadilah dan juga faidah daripada salat tasbih. Insyaallah jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita istiqomah. Sekali lagi, sedikit banyaknya yang kita ketahui dari kajian yang kita bahas bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Syukur-syukur tiap hari, minimal seumur hidup sekali, insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq wal anfu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.